konflik Natuna sama Indonesia gitu ya. Kamu juga udah sering di Cina. Kamu kalau disuruh milih tinggal di Indonesia atau di Cina sih? Nggak, ini sebenarnya menarik ketika ada orang Indonesia yang sering ke China atau punya pacar di China ya, luar biasa ya. Kayak mana tuh kok bisa punya pacar di China? Ceritanya gimana? Dia sebelumnya pernah kerja di sini. Jadi ada proyek kerja gitu stay di Balikpapan. Jadi HP Oppo dia. Dia ngerti bahasa Indonesia gak? Enggak. Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oh gitu aja. Oke. Kamu ngerasa nggak sih perbedaan antara kehidupan di China sama di Indonesia? Bedanya apa sih? Kalau perbedaannya, waktu pas pertama kali tuh ngerasa di sini nggak enak nih gitu. Pas lagi di sana ini, kan aku tuh ngajar bahasa Inggris ya. Jadi di mana? Di China. Di China. Ya, Oke. waktu itu private. Nah, aku tuh tinggal di rumahnya orang itu. Nah, jadi kan lingkungannya bener-bener Chinese semua. Dan waktu itu aku belum terlalu bisa bahasa Mandarin. Cina. Jadinya apa bahasa Mandarin sih? Sama lah. Sama lah ya. Jadi Oke. pas sudah di sana itu kayak apa ya? Culture shock. Oh, culture shock gitu ya. Jadi Iya. belum bisa menyesuaikan dengan kultur di Iya, sana pas gitu nggak pertama sih? kali kan hari pertama masih senang gitu Masih ya. senang. Hari kedua masih. Masih. Pas sudah hari ketiga tuh udah mulai aku ini kudu ngomong sama siapa gitu kan. Oh gitu ya. Karena nggak semua orang di sana bisa bahasa Inggris. Jadi memang susah banget sih kalau ketemu orang yang bisa cuap-cuap bahasa Inggris itu tuh Udah luar biasa, berarti dia udah pemikirannya udah beda gitu dan tapi pengalaman bisa udah dihitung besar. jari. Oh, bisa dihitung jari. Jadi di sana itu memang bener-bener bahasanya Mandarin full ya. Iya. Mungkin hampir sama kayak di Indonesia atau lebih banyak di Indonesia yang bisa bahasa Inggris atau gimana? Kan di Indonesia ini bahkan orang Indonesia yang di pedalaman itu mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Mereka masih memakai bahasa daerah. Nah, kalau di China itu sendiri dia ngerti bahasa Cina itu kira-kira yang ngerti bahasa Inggris itu kira-kira berapa persen orang-orang yang kamu temuin? Presentasi 100% ya. Yang bisa cuma 20%. Yang bisa cuma 20%. Banyak mana Indonesia sama di sini? Indonesia lah. Masih banyak Indonesia. Oke. Aku mau tanya perbedaan antara pendidikan, kamu kebetulan di sana les nih, ngajar les gitu ya. Pendidikan di China sama di Indonesia itu beda gak sih? Beda. Bedanya di mana? Dari segi pemikiran orang tua ya. Kan kalau di Indonesia mungkin banyak udah yang pikirannya anaknya harus pendidikannya tinggi. Harus punya kayak kursus-kursus yang berkualitas gitu. Kalau tapi nggak banyak kan di sini. Kalau di Cina itu rata-rata orang tua pikirannya kayak gitu. Jadi walaupun orang tuanya harus kerja keras biar udah tua, dia nggak peduli. Yang penting anaknya itu bisa punya pendidikan yang tinggi. Gokil, bagus Jadi banget ya. aku tuh tinggal di rumah itu jam 8 tuh udah bangun tuh. Jam 8 udah bangun. Jam 8 mereka udah bangun. Mau mereka masih ngantuk, pokoknya mereka harus bangun. Harus bangun. Dan TV nyala. Film kartun. Jadi udah ada timernya nyala. Terus habis itu mereka sambil sarapan nonton kartun. Jadi sekitar 20 menit kartunnya itu TV-nya mati sendiri. Oh, berarti emang bener-bener hidupnya itu termanage dengan baik gitu gak sih? Bener. Itu luar biasa banget ya. Terus habis itu setelah nonton kartun, ngabisin sarapannya, mereka harus belajar pelajaran sekolah. Walaupun itu ada yang ngajarin apa enggak, mereka harus belajar. Harus belajar. Iya. Pokoknya mau matematika kah, apakah harus. Jadi memang benar-benar mereka menghargai waktu dan ya udah ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang benar-benar mereka ini orang-orang yang menghargai waktu gitu gak sih? Dan di sana bener gak sih kalau di China itu banyak orang pintar, bener gak sih? Banyak orang pintar. Benar. Bener ya, bener. Karena mereka itu orangnya apa ya?
Fokus. Oke, fokusnya sama gimana nih? Fokusnya Kalau gimana udah nih? pelajarin satu itu aja terus. Oh, jadi kayak skill gitu ya. Kalau misalkan dia pelajarin matematika ya udah matematika aja gitu lah. Iya, pokoknya apa yang dia gitu senangi ya? dia dalemin gitu. Oh, Nggak gitu. kayak kita seneng nyanyi, habis nanti seneng dance, pokoknya semua dia gitu. Oh, jadi satu aja gitu. Iya, satu, dan sekiranya itu apa ya? Nilainya tuh bagus buat masa depan gitu nah. Kayak murid aku di sana, dia itu tuh umurnya 9 tahun. Tapi udah les piano. Oh, les piano. Les dance apa balet gitu pokoknya. Terus les bahasa Inggris, les matematika. Jadi pokoknya dia itu weekendnya tuh udah keatur gitu jamnya. Oh, udah keatur jamnya. Apalagi kalau kayak liburan tahun baru gitu kan, atau liburan winter. Dia itu tuh udah kan liburan, jadi tiap hari tuh udah ada jadwal lesnya tuh. Udah ada jadwal lesnya. Oke. Itu kan apa namanya? Mungkin yang diasah minatnya gitu gak sih? Nah, bagaimana kalau di sekolah? Dia kan sekolah tuh pastinya tuh. Nah, di sekolah itu kan kalau di Indonesia dia harus mempelajari semua mata pelajaran dan harus menguasai, betul gak? Kayak gitu gak? Kayak sistem kurikulum lah. Kalau di sana itu sistemnya gimana sih? Apa sama seperti di Indonesia memakai sistem kurikulum kayak gitu-gitu atau gimana? Sama. Kayaknya. Jadi ada ujian juga, ujiannya juga sama. Ada, dan mereka cara menghadapi ujiannya ini beda banget sama kita. Bedanya gimana? Jadi kalau aku tanya cowokku ya gitu, ngadepin UAS aja nih. Kalau kita kan yang tetap santai ya gitu ya. Mau minggu depan UAS ya bodo amat lah ya gitu. Nanti masih bisa belajar besok. Masih bisa belajar besok. Kalau mereka tuh yang udah 2 bulan sebelumnya udah belajar, 3 bulan sebelumnya udah belajar gitu. Apalagi yang kayak misalnya mereka itu mau daftar apa sih, CPNS ya gitu ya. CPNS. Oh, ada daftar CPNS juga di sana. Ada. Dan itu tuh bener-bener belajarnya tuh udah bertahun, 1 tahun, 2 tahun. Oh, gitu ya. Waktu itu tuh cowokku pernah kepikiran buat daftar itu. Terus dia tuh baru belajar 6 bulan, dan menurutku itu tuh maksimal banget menurutku lah ya. Itu tuh maksimal banget karena dia tuh belajarnya tiap malam berapa jam gitu. Tapi menurut dia yang kayak, aku nggak jadi daftar, aku kayaknya nggak bakal bisa ngelewatin, langsung kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau misalkan Cina perang sama Indonesia, gitu kan? Enggak. Kamu kalau misalkan kamu apa namanya? Indonesia sama Cina nih perang nih. Nah, kamu lebih memilih membela mana? Jadi lebih memilih ke Indonesia atau ke Cina? Ya Indonesia lah, emang aku mau kemana? Nanti aku diusir di sini. Oh, gitu ya. Oh, jadi emang Indonesia banget lah ya. Iya. Gini, tipe-tipe orang Indonesia sama tipe-tipe orang sana itu beda gak sih? Beda. Sama orang Cina itu beda ya? Bedanya di mana antara Indonesia sama Cina? Yang pertama dari cara jalan. Dari cara jalan. Enggak, gimana nih maksudnya Dari cara jalan. Cara jalannya gimana? Orang Indonesia itu jalannya santuy. Santuy. Tanpa beban. Santuйnya itu gimana? Ya kayak apa ya? Oke, santuy lah ya. Walaupun lagi buru-buru ya tetap santai aja gitu kan. Kan kita jarang ya lihat orang yang walaupun buru-buru lari-lari. Iya. Jarang. Kalau di Cina? Kalau di sana itu yang kayak jalannya harus cepat gitu. Oh, gitu. Kenapa? Nyebrang juga harus cepat. Pokoknya jalan aja lurus cepat gitu. Kenapa gitu? Nah, aku sempet bingung ya kenapa kok jalannya cepet-cepet gitu. Ternyata? Terus habis itu kata temanku gini, karena mereka tuh semua ada yang dipikirkan. Jadi kayak misalnya, emang orang Indonesia nggak ada yang dipikirkan? jadi kayak mereka tuh apa ya, berpikir banget buat hidupnya gitu. Nah, kayak misalnya gitu. pekerja, mereka tuh mikirin banget gajinya mereka nanti dihitung-hitung, pokoknya nanti dibuat rumah, buat mobil, buat makan gitu. Oh, gitu-gitu ya. Kalau ibu-ibu dia mikirin nanti ini mau masak apa, terus semuanya udah dibersihin apa belum, terus anaknya udah les apa belum. Emang jarang ibu-ibu yang ini apa namanya, yang punya pembantu gitu. Biasanya dari Indonesia pembantunya. Biasanya kalau yang selama ini aku ketemu sih nggak ada sih. Nggak ada. Kalaupun ada mungkin dia yang kaya gitu. Udah kaya ya. Atau enggak anak-anaknya semua sibuk jadinya nggak ada yang ngerawat orang tuanya gitu. Oh, gitu. Terus kalau untuk pertemanan nih, kalau di sini tuh kan ada yang kayak apa ya? Katanya teman dekat. Giliran susah kita bantu.
Pas seneng ada, pas kita susah nggak ada. hilang. Kalau di Cina gimana tuh Kalau pertemanan di kayak Cina gitu? justru pas kita susah mereka ada. Kalau kita senang, Pas kita seneng ya kalau kita undang dia mereka datang, kalau nggak kita undang ya mereka cukup ngucapin aja gitu. gitu ya. Oh makanya saya berteman sama Cina saja dong. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe dan komen di video ini, dan berikan komentar terbaik kalian. Seperti biasa, komentar terbaik akan mendapatkan pulsa sebesar 100.000, dan pengumumannya ada di Instagram aku yaitu Boy Ojek. Dan ini kalau teman-teman mau follow Instagramnya Linda bisa juga di sini ya. Apa nama Instagramnya? @showmeimei_96. Oke, di sini ya. Udah.